Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari, NIM 19089069 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang umpan balik, hasil belajar, dan hasil keseluruhan dari bagian retensi dan overall learning, mata kuliah pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik. Baiklah, di sini hal-hal yang akan dibahas dalam materi ini yaitu umpan balik di dalam belajar. Yang pertama yaitu pengertian umpan balik, pentingnya umpan balik, jenis-jenis umpan balik. Dan yang kedua retensi, pengertian retensi dan tahap-tahap retensi. Dan yang ketiga overlearning, yaitu pengertian dari overlearning itu sendiri. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu umpan balik. Pengertian umpan balik menurut Smith, umpan balik adalah semua informasi hasil yang merupakan respon yang diterima selama atau setelah melakukan gerakan. Dan menurut Armstrong, menyatakan umpan balik adalah semua informasi yang diterima atlet tentang penampilan dari skill, baik selama penampilan atau setelahnya. Menurut Karwono, umpan balik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan peserta didik dalam mengelola pembelajaran. Dapat kita ambil kesimpulan dari berbagai menurut para ahli di atas, umpan balik adalah suatu faktor yang sangat penting dalam mengontrol perilaku untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Baiklah, kita di sini masuk ke pentingnya umpan balik bagi manusia. Itu sebagai sumber informasi, dan yang kedua sebagai penguatan, dan yang ketiga sebagai motivasi. Yang materi yang ketiga yaitu jenis-jenis umpan balik. Di sini ada dua jenis umpan balik, yaitu umpan balik langsung dan umpan balik tertunda. Umpan balik langsung yaitu umpan balik yang diberikan setiap selesainya melakukan keseluruhan ataupun rangkaian satu set gerakan dari beberapa tahapan gerakan yang ada. Yang kedua yaitu umpan balik tertunda. Umpan balik yang diberikan setelah selesainya satu bahagian gerakan dari beberapa bahagian gerakan yang ditampilkan. Di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu retensi. Pengertian retensi adalah retensi merupakan hasil belajar yang mengacu kepada sejumlah pengetahuan dan pengalaman belajar yang masih diingat oleh siswa dalam waktu rentang tertentu. Menurut Atkinson, yaitu memandang memori dalam 3 tahapan atau proses, yaitu memasukkan pesan dalam ingatan, menyimpan pesan yang sudah masuk atau storage, dan memunculkan kembali informasi tersebut atau retrieval. Di sini kita masuk ke tahap-tahap retensi. Ada 3 tahap yang terjadi pada proses ingatan. Satu yaitu proses memasukkan informasi atau pengkodian, yang kedua proses penyimpanan, dan yang ketiga proses pengingatan kembali. Yang proses memasukkan informasi atau pengkodian, pada tahap ini terjadi proses memasukkan informasi yang ada dengan mengubah sifat informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat organisme, seperti simbol-simbol tertentu yang sesuai dengan sifat organisme. Dan yang kedua, pada proses penyimpanan. Pada tahap ini terjadi pengendapan informasi yang telah terkode dalam suatu tempat tertentu. Ketika telah mempelajari, sesuatu biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau trace dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan tilas ingatan atau memory trace. Dan yang ketiga, proses pengingatan kembali. Proses pengingatan adalah proses mengingat kembali dari apa yang telah disimpan pada tahap kedua tadi. Mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menentukan informasi yang disimpan dalam ingatan untuk suatu keperluan atau kebutuhan. Dan materi yang terakhir yaitu overlearning. Pengertian dari overlearning tersebut adalah upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning dapat terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Sebagai contoh, pembacaan Pancasila setiap hari Senin pada upacara bendera memungkinkan siswa memiliki pemahaman lebih mengenai materi pendidikan Pancasila. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya. Maka, belajar seperti ini disebut dengan
rote learning. Kemudian jika yang telah dipelajarinya itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa sendiri, maka disebut overlearning. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan. Jika terdapat kesilapan atau kesalahan, maka saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.